sapi itu bisa bersuara karena telah dimasukkan ke dalam mulutnya adalah, kemudian aku ambil segenggam daripada bekas athar itu, bekasnya Rasul, ya, athari Rasul, bekas Sayyidina Jibril, bekas kendaraan Sayyidina Jibril. Fanabadduha, kemudian aku lemparkan ke sapi tersebut, lalu keluar suara. Ini versi pendapat. Jadi bersuaranya sapi itu betul-betul bersuara, bukan sekedar karena didesain kemudian ketiup angin lalu berbunyi, kemudian orang lalu pada mempercayai bahwasanya dia adalah Tuhan. Bukan itu saja, tapi memang setelah dilemparkan tanah di mulutnya, sapi itu menjadi bersuara. Wah, langsung percaya mereka kalau ini adalah Tuhan mereka, sehingga berbondong-bondong orang nyembah ijil, pedet, patung sapi dari emas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Setelah Nabi Musa alaihi salam diberitahu oleh Allah bahwa selama Sayyidina Musa menemui atau memenuhi apa yang Allah janjikan atau memenuhi apa yang Allah janjikan untuk mendapatkan pesan khusus di Bukit Tursina dalam waktu yang tidak lama, ternyata umat yang ditinggalkan Sayyidina Musa berubah. Dan waktu itu Sayyidina Musa meninggalkan Sayyidina Harun, saudara beliau, untuk menjaga mereka. Dan perubahan mereka adalah bukan perubahan sekedar perubahan akhlak, tapi perubahan akidah. Yaitu dengan menyembah patung sapi kecil, anak sapi. Patung anak sapi, patung anak sapi, patung dari emas. Yang dikatakan bahwa patung itu bisa mengeluarkan suara. Bisa mengeluarkan suara. Kemudian Sayyidina Musa bergegas untuk pulang, untuk menemui kembali kaumnya. Dan tentunya yang ada di mata Sayyidina Musa pertama kali adalah saudaranya yang diamanati. Kenapa sampai seperti itu? Lalu Sayyidina Harun di saat ditanya memberikan jawaban. Dan ini adalah Sayyidina Harun, yakni alasan Sayyidina Harun, walaqad qala lahum Harunu. Dan Sayyidina Harun sebetulnya bukan membiarkan pengikut Sayyidina Musa itu yang jumlahnya sudah ratusan ribu waktu itu. Karena kalau disebutkan 300.000 dan yang menyembah berhala, yang menyembah pedet emas itu kurang lebihnya 12.000, artinya jumlah yang sangat besar. Bisa terjadi, kalau terjadi peperangan juga lumayan besar. Laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih. Sayyidina Harun sudah memberitahu kepada mereka, kamu tuh terfitnah dengan adanya pedet tadi, dengan adanya patung emas, patung sapi, anak sapi. Kamu ini tertipu. Kamu ini tertipu, kalian semua tertipu. Diingatkan. Dan memang kan disebutkan dari sebelumnya bahwa memang pengikut Nabi Musa ini kan yang dulu pernah baru dibebaskan, diberi pertolongan oleh Allah dari tenggelam di laut, itu baru naik melihat orang-orang di kampung yang dilewati itu menyembah berhala, minta, wahai Musa, buatkan kami berhala seperti mereka buat. Buatkan kami Tuhan-Tuhan seperti mereka punya. Padahal dalam keadaan dia masih dekat dengan Nabi Musa dan baru diberi karunia diselamatkan, masih minta Tuhan. Ini yang dirasakan oleh
Musa As-Samiri membuat patung emas tadi. Ini kayaknya saya harus nuruti keinginan mereka. Itu menurut pemikiran Samiri. Sehingga oleh Samiri dibuatkan patung itu. Jadi ketemu sudah, wah, bahkan nanti hujahnya kan ini adalah yang tidak diketahui oleh Musa. Katakan kemarin bahwasanya kalau tidak salah ayat yang sudah beberapa waktu yang lalu, faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini adalah Tuhannya Musa patung ini. Panasya cuman Musa tahu, lupa nggak ngasih tahu kalian semuanya. Begitu kan langsung disembah itu patung sapi kecil itu, disembah hingga kedatangan Sayyidina Musa ini. Dan kisahnya Sayyidina Harun sudah mengingatkan, wa inna rabbakumur rahman. Tuhanmu bukan itu, akan tapi Tuhanmu adalah Zat Ar-Rahman. Zat yang maha kasih Allah. Fattabi'uni, ikuti aku. Wa ati'u amri, ikuti perintahku. Jangan melanggar. Qalu, mereka rupanya keras kepala dan berkata, lan nabrah alaihi akifina. Tidak. Kami akan tetap seperti ini. Nyembah patung pedet. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai nanti Musa datang. Ini dat. Lalu imannya iman apa? Kan begitu. Iman kok bisa ditawar-tawar begitu. Meyakini pedet jadi Tuhan kan. Jauh sekali dari keimanan yang sesungguhnya. Akhirnya datanglah Sayyidina Musa, nemui Sayyidina Harun. Ya qala ya Harunu ma mana'aka itra'aitahum dhallu. Wahai Harun saudaraku, apa yang menghalangimu untuk mengingatkan mereka, untuk mengarahkan mereka, itra'aitahum dhallu, saat engkau melihat mereka dalam kesesatan. Ala tattabi'ani afa asaita amri, apakah kau tidak mengikuti caraku menjaga umat, menjaga pengikut ini? Apakah kau melanggarku? Apakah kau tidak patuh dengan omonganku? Ya teguran wajar. Teguran, karena waktu itu adalah Sayyidina Harun itu khalifahnya yang Allah yang pernah minta kepada Allah agar dikirim khalifah yang bisa membantu dan menggantikannya dari keluarganya. Ini kan pernah permintaan Sayyidina Musa dan dikabul, lalu dikirim Harun sebagai utusan Allah. Ditegur begitu Harun. Lalu Sayyidina Harun ya qala ya ibna wahai anak ibuku. Jadi ini adalah memanggil dengan kedekatan, padahal juga anak ayahnya. Ini wahai ibna wahai anak ibuku. Lalu kalau anak ibuku ya saudariku seibu dan juga seayah sebetulnya. Wa ibna wahai anak ibuku. La ta'khud bi lihyati. Karena waktu itu saya bisa ngomong, kenapa kau begitu? Gitu loh. Jadi dilihat orang begitu, Sayyidina Harun merasa bahasanya, wah ini kurang anu. La ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau lakukan begitulah, wahai Musa. Jangan kau pegang kepalaku dan kau pegang jenggotku. Dan Sayyidina Musa juga memang, tapi Musa terkenal sangat keras orangnya. Jadi waktu sebelum berangkat ke kampung Nabi Syuaib, Madian waktu itu, hanya ngelihat orang tidak kuat. Memang orang bersalah, pukul mati kan. Waktu itu. Jadi orangnya keras, Nabi Musa itu keras. Dia tidak kuat. Kenapa kok begitu ya Harun? Inni khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israila wa lam tarqub qawli. Jangan kau pegang. Aku sebetulnya serba bimbang. Khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israil. Di saat ada 12.000 murtad, 12.000 menyembah patung sapi itu, aku serba bingung. Ini kan jumlah yang sangat besar. Belum adanya 12.000 saja mereka sudah mulai berpecah belah. Berpecah belah. Dan dengan 12.000 ini serba bingung. Haruskah aku perangi mereka dan sebagainya. Dan kami serba bingung, aku mau ngapain? Aku mengingatkan sudah ini serba salah. Tidak mungkin aku hancurkan, aku belum bisa. Maksudnya Sayyidina Harun masih berpikir.
Apakah yang harus aku lakukan? Nanti kalau sampai 12.000 kami diperangi oleh yang lainnya, sampai hancur mati dan sebagainya, nanti kamu katakan, khawatir kau katakan aku, wahai Musa, kau katakan aku memecah belah mereka. Tidak bisa merawat mereka. Jadi bimbang, Sayyidina Harun itu bingung. Walam tarqub qawli. Jadi dan tidak mau, mungkin dikatakan, kamu kalau seandainya aku melakukan tindakan kekerasan kepada mereka, kamu akan mengatakan bahwasanya kau tidak menjaga kaumku dan kau memecah belah mereka. Jadi Sayyidina Harun serba bingung di hadapan Sayyidina Musa. Akan antara membiarkan begitu dan dia mungkin membiarkan, sudah mengingatkan kau terfitnah, kau tertipu, kau sesat dengan begini. Mereka tetap saja nabra alaihi akifin, tetap bahwasanya aku tetap nyembah ini dan memang keras kepala. Dan itulah kebingungan yang ada di Sayyidina Harun. Bukan Sayyidina Harun tidak menghentikan mereka, akan tapi banyak pertimbangan, tidak sampai membunuh mereka, tidak sampai memerangi mereka, karena khawatir nanti dianggap sebagai pemecah belah kaum Bani Israel. Lalu kemudian Sayyidina Musa kembali bertanya kepada pembawa fitnah terbesarnya, Musa As-Samiri. Qala fama khatbuka ya Samiri. Kalau kau ya Samiri, dipanggil juga diadili ini. Ada apa dengan engkau? Ma khatbuka, ada apa dengan engkau ya Samiri, wahai Samiri, kau berbuat seperti itu? Kenapa? Apa yang mendorongmu untuk melakukan itu semuanya? Apa yang mendorongmu untuk kamu membuat patung seperti itu? Ya, ditanya. Qala, dia menjawab, basurtu. Ada dalam bahasa Arab, absara sama basura. Kalau absara itu melihat dengan mata. Kalau basura itu sudah ketambahan, ada keyakinan. Karena yang punya pengalaman itu adalah Musa Samiri, pengalaman khususnya. Apa itu? Basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku mengetahui, yakin yang mereka tidak yakin. Bukan sekedar melihat saja. Aku mengetahui yang mereka tidak ketahui dan aku meyakini sesuatu yang mereka tidak yakini. Apa itu? Nah, itu tentang Jibril. Jadi Musa Samiri itu adalah disebutkan bahwasanya dia adalah anak kecil yang ditinggalkan oleh ibunya, kemudian dirawat atau oleh malaikat Jibril. Dikabarkan, diceritakan semacam itu. Sehingga Samiri itu sangat mengerti. Melihat bahwasanya kalau Jibril turun, kemudian dengan kendaraannya, apakah itu kuda atau apa begitu, itu langsung tempat itu menjadi subur. Dan itu yang meyakini dan yang tahu hanya Musa Samiri, yang lain tidak. Yang lain tidak tahu. Dan Samiri itu melihat. Kemudian dia kayak ini, sesuatu ini kayak istimewa banget, setiap tempat yang diinjak oleh kendaraannya Jibril. Akhirnya diambil itu. Sehingga ini riwayat tentang bagaimana kok sapi itu bisa ngomong, bisa bersuara itu. Ini riwayat bahwasanya sapi itu bisa bersuara karena telah dimasukkan ke dalam mulutnya adalah faqabadtu qabdatan min athari rasul, kemudian aku ambil segenggam daripada bekas, athar itu bekasnya Rasul, ya, athari Rasul, bekas Sayyidina Jibril, bekas kendaraan Sayyidina Jibril. Fanabadtuha, kemudian aku lemparkan ke sapi tersebut, lalu keluar suara. Ini versi pendapat. Jadi bersuaranya sapi itu betul-betul bersuara. Bukan sekedar karena didesain, kemudian ketiup angin lalu berbunyi, kemudian orang lalu pada mempercayai bahwasanya dia adalah Tuhan. Bukan itu saja. Tapi memang setelah dilemparkan tanah di mulutnya, sapi itu menjadi bersuara. Wah, langsung percaya mereka kalau ini adalah Tuhan mereka. Sehingga berbondong-bondong orang nyembah ijil, pedet, patung sapi dari emas ini. Kadzalika sawwalat liya nafsi. Begitulah setan menggoda, mewaswas, membuat, menghiasi di dalam diriku. Sehingga orang pun akhirnya terbawa dengan apa yang dilakukan oleh Musa As-Samiri. Ini adalah versi. Ada lagi pendapat bahwasanya faqabadtu qabdatan min athari rasuli
fanabattuha. Jadi ada yang mengatakan bahwa bunyinya pedet itu bukan karena tanah itu. Bukan karena tanah itu. Akan tapi memang dari bentuknya ada lubang-lubang begitu. Sekarang kan ada kalau ditiup kan bunyi itu ada mainan kecil dulu gambar burung-burungan dan sebagainya itu. Ditiup bunyi. Ini tidak karena dibuat besar pedet begitu. Jadi ada tiupan angin itu dengan desain tertentu menjadi bunyi gitu. Gitu. Jadi bukan karena dikasih tanah. Kemudian makna faqabatu qabdatan ini min athari rasul ini adalah kemudian adapun aku pengakuan Musa Samiri, aku ini qabatu qabdatan, aku ambil daripada athari rasul ini apa yang dibawa oleh utusan. Jadi agama Nabi Musa ini agama Sayyidina Musa yang selama ini juga dipercaya atau diikuti oleh pengikut Sayyidina Musa itu faqabadtu qabdatan. Aku ambil itu akan min athari rasul ilmu dari utusan tersebut fanabadtuha kemudian aku lempar. Jadi mohon maaf Musa, Sayyidina Musa, mohon maaf Nabi Musa, aku telah membuang syariatmu. Fanabadtuha, telah aku lempar, aku buang syariat itu. Jadi aku tidak mau menggunakannya. Fanabadtuha. Aku lempar. Wa kadzalika sawwal li nafsi. Jadi aku memang tertipu dihiasi oleh setan sehingga aku melakukan itu semuanya. Jadi syariatmu yang aku ambil itu bukan aku pakai, ternyata nabadtuha dan aku lemparkannya sehingga aku membuat ini dan membohongi mereka sehingga mereka pun akhirnya menyembah pedet ini, menyembah sapi kecil. Ini adalah versi kedua disesuaikan dengan bahwasanya yang bunyi itu ada sapi karena angin, tiupan angin, bukan karena ada sesuatu bukan karena tanah yang ditempelkan di dalamnya. Ini cerita begini dinukil dari berita-berita terdahulu ya, dan sangat mungkin tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa saja kita ambil. Di sana ada berita namanya Israiliyat ya, pendalaman kisah itu adalah biasanya diambil dari kisah Bani Israel, kisah-kisah Israiliyat, karena ini kisah memang kisah Bani Israel. Maka Nabi pun mengizinkan hadithu an Bani Israel wal haraj. Boleh kita mengambil berita tentang Bani Israel, tidak ada masalah asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya berbilangnya Tuhan nggak boleh. Ini kan hanya sekedar bagaimana berubahnya keyakinan mereka yang semula menyembah Allah Jalla Jalaluh, kemudian berubah menjadi nyembah pedet, menyembah sapi kecil, patung sapi. Bagaimana kisahnya? Hal-hal semacam itu nggak ada masalah untuk dinukil. Nah, tentunya ini adalah dua gambaran tentang cerita sapi tersebut. Qala, kemudian Sayyidina Musa berkata, "Fadhhab fa innalaka fil hayati an taqula la misasa." Ya. Wa innalaka mau'ida. Jadi kemudian hukumannya ya Sayyidina Musa As-Samiri, ya Sayyidina Musa marah, sudah. Kalau begitu kamu jangan di sini. Idhab, pergi sudah. Kau perusak. Wala misa, idhab, mana tadi? Fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa. Sudah, kau berkilah kau dalam kehidupan ini. Maksudnya apa? Sudahlah enggak ada lagi ente di sini. Sudah enggak ada urusan, kamu harus jauh-jauh, kau merusak dan dibuang. Dan ini juga hikmah bahwasanya jika ada benalu yang membahayakan itu, kalau biar repot, dipangkas. Dan memang Nabi terdahulu tuh, selain baginda Nabi Muhammad SAW itu biasa. Begitu memang ada ciri keistimewaan Nabi itu, kalaupun ada orang seperti Abu Jahal sekalipun itu, ternyata baginda Nabi masih mencoba, barangkali masih bisa tobat dan bisa tobat. Bahkan ada kisah Nabi Nuh itu malah doakan, ya Allah hancurkan aja semuanya itu. Karena mereka itu enggak benar, kalau keluar nanti juga paling anak-anaknya juga enggak benar begitu. Ya gitu. Wa innalaka mau'idan lan tukhlafah. Nanti akan ada satu masa janji yang tidak akan engkau diingkari, yaitu hukuman. Ada hukuman di hadapan Allah. Sudahlah, ente pergi sana, sudah, jangan urusan. Hukumanmu sudah menantimu. Siksaan sudah menantimu, sudah, sana pergi. Wandur ila ilahika alladzi dzulta alaihi akifan. Sudah, kau bersama Tuhanmu sana, sudah. Kau bersama pedetmu kamu, bersama sapi, patung sapimu, urusanmu. Wandur ila nam. Lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasafa. Saya akan aku
hancurkan, aku hanguskan kau dan aku akan kusirnakan kau di lautan. Maksudnya apa? Marah Sayyidina Musa dan memberikan hukuman kepada Musa As-Samiri dengan hukuman semacam itu. Dan ini adalah wajar dalam dunia pendidikan, ada namanya hukuman. Kemudian di sini disebutkan bahasanya innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu, kemudian disampaikan kepada semuanya bahwasanya Tuhan kalian bukan apa yang dibuat oleh Musa As-Samiri, akan tapi Tuhan kalian awas. Itu fitnah. Musanya pun lihat, yang membuat pun harus disernakan dan dibuang jauh-jauh. Akan tapi innama ilahukum, Tuhanmu adalah Allahul ladzi la ilaha illahu, Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Hanya Allah Tuhan itu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, yang Allah Maha tahu kepada segala sesuatu. Wasi'a mencakup, meliputi kulla syai'in segala sesuatu, ilman dengan ilmunya. Allah Maha tahu apapun yang terjadi di semesta. Termasuk kejadian-kejadian Bani Israel dengan perpecahannya diberitahukan kepada Sayyidina Musa. Dan apa yang akan dilakukan nanti Allah juga sudah Maha tahu. Maha tahu apa yang terjadi. Kulla syai'in, Allah Maha tahu. Ini adalah pemahaman tentang ilmu. Maka iman yang ada di hati Allah Maha tahu. Bagi orang yang menyembah pedet itu, kalau masih ada sisa-sisa keyakinan menyembah sapi sebagai Tuhan, maka Allah juga Maha tahu. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya yang membuat adalah Musa dan ini orangnya, itu tidak benar dan sebagainya. Ayo kembali. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati kalian. Jangan sampai menjadi orang munafik. Hanya karena takut kepada Sayyidina Musa, lalu mereka pura-pura, sehingga tidak lama Nabi Musa pergi pun juga nanti akhirnya juga membangkang lagi. Dan kisah pembangkangan Bani Israel itu berulang-ulang. Kisah pembangkangan berulang-ulang. Permintaannya juga aneh-aneh. Agar diturunkan makanan dari langit, minta agar melihat Allah dan sebagainya. Banyak permintaan-permintaan dari Bani Israel. Dan di saat diberi apapun dari permintaannya, bukan mereka tambah bersyukur, akan tapi muncul lagi permintaan yang lain lagi. Dan itulah yang menjadikan mereka semakin jauh karena tidak biasa mensyukuri karunia. Bahkan merasakan anak hibbaullahi wa abnaki. Mereka mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, kita itu kekasih Tuhan. Ya, kesombongan mereka, dan itu juga yang menjadikan sebab kelompok ini mudah merendahkan orang lain. Dan sampai hari ini adalah pemahaman-pemahaman perendahan kepada selain daripada kaumnya adalah masih berlaku di kalangan mereka, ya, karena merasa mereka adalah lebih baik dari yang lainnya dan menganggap yang lainnya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kemuliaan. Dan ini ada beberapa agama itu memang agama merendahkan. Ada agama berbeda atau tidak merendahkan. Agama berbeda akan tapi tidak menafikan keadaannya. Dan kalau sudah sebuah agama itu menganggap yang lain tidak boleh ada, itu bahaya sekali, ekstrim, sehingga susah untuk diajak damai. Yang ada adalah penghancuran, yang ada adalah juga kezaliman kepada bangsa manusia dan kepada kemanusiaan. Ini adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.